Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara malam-malam Ramadan terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang terkenal karena sangat besar keberkahannya. Al-Quran menyatakan bahwa malam tersebut lebih berharga daripada 83 tahun 4 bulan. Berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan dalam Durrul Mansur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Lailatul Qadar dikaruniakan kepada umat ini atau umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak kepada umat-umat sebelumnya. Ada beberapa pendapat mengenai alasan dikaruniakannya Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadis, salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merenungkan tentang umur umat-umat terdahulu yang lebih panjang jika dibandingkan dengan umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih pendek, sehingga Rasulullah sendiri merasa sedih. Apabila umat beliau ingin menandingi umat-umat terdahulu, namun karena usianya lebih pendek, maka mustahil untuk menandingi atau melebihi umat-umat terdahulu dalam mengerjakan amal soleh. Karena itulah Allah dengan kasih sayangnya yang tiada terhingga mengkaruniakan malam yang penuh keberkahan kepada umat ini, sehingga apabila seseorang dari umat ini memperoleh keuntungan karena dalam hidupnya menghabiskan 10 malam dari malam yang penuh keberkahan tersebut untuk beribadah kepada Khaliknya, maka ia akan memperoleh pahala ibadah selama 833 tahun bahkan lebih. Riwayat lain menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika menceritakan kepada sahabat kisah tentang orang yang sangat soleh dari kalangan Bani Israel yang menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad. Mendengar kisah ini, para sahabat merasa iri karena mereka tidak dapat memperoleh pahala yang sama. Karena itulah maka Allah mengkaruniakan mereka malam Lailatul Qadar tersebut. Juga terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan nama 4 orang nabi dari kalangan Bani Israel. Masing-masing dari mereka menghabiskan waktu selama 80 tahun untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan sedikit pun tidak pernah durhaka.
Mereka adalah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Hizqil alaihissalam, dan Nabi Yusya alaihissalam. Mendengar hal ini, para sahabat pun merasa takjub bagaimana mungkin dapat menyamai amalan mereka. Maka Jibril alaihissalam kemudian datang dan membacakan surat Al-Qadar yang mewahyukan keberkahan malam yang sangat istimewa ini. Terlepas dari mana riwayat yang kita terima, yang jelas terdapat kenyataan penting bahwa Allah telah mengkaruniakan malam kemuliaan tersebut kepada kita sebagai nikmat yang sangat besar. Betapa beruntung orang-orang yang bertakwa yang tidak pernah meninggalkan ibadah pada malam kemuliaan tersebut. Begitu istimewanya malam Lailatul Qadar ini, sehingga Al-Quran sendiri juga menyebutkan tentang malam tersebut di dalam Quran surat Al-Qadar yang bisa kita ulas sedikit berikut ini. Jadi untuk ayat pertamanya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Ayat ini menyebutkan adanya kenyataan bahwa pada malam yang istimewa ini Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit di atas bumi. Dengan diwahyukannya Al-Quran pada malam tersebut telah cukup sebagai bukti betapa mulianya malam tersebut. Namun di samping kenyataan tersebut, malam tersebut juga terkenal karena adanya hal yang lain. Dan untuk menggugah perhatian, maka diajukan sebuah pertanyaan melalui Quran surat Al-Qadar ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Atas pertanyaan ini maka dijelaskan di ayat berikutnya terkait keagungan malam tersebut, yaitu di ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makna sesungguhnya dari ayat ini adalah bahwa pahala karena menghabiskan malam ini untuk beribadah adalah lebih baik dan lebih banyak daripada selama 1000 bulan. Tapi di sini tidak dijelaskan seberapa banyak pahala tersebut. Kemudian kita masuk ayat keempat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Penjelasan yang indah mengenai ayat ini diberikan oleh Imam Ar-Razi. Beliau menjelaskan bahwa pada saat manusia pertama kali diturunkan ke bumi, para malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Namun pada akhirnya ketika para malaikat menjumpai pada malam kemuliaan itu bahwa manusia beribadah kepada Allah dan memujinya, maka para malaikat pun turun kepada para manusia dengan perasaan menyesal karena pernah memiliki anggapan yang salah tentang manusia. Dalam ayat keempat tersebut disebutkan lafaz waruh. Yang dimaksudkan ruh di sini adalah rahmat khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan bersama turunnya para malaikat. Dan roh yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam, karena pertama-tama Allah menyebut malaikat dan kemudian karena Jibril memiliki kedudukan khusus di kalangan para malaikat, maka ia disebutkan terpisah. Dan kemuliaan malam inilah pada beberapa masa yang lalu malaikat diciptakan, dan jauh sebelum itu Nabi Adam alaihissalam juga diciptakan dalam bentuk asalnya. Pada malam ini pula beberapa pepohonan ditanam di surga.
Menurut beberapa hadis, pada malam ini pula doa-doa dikabulkan. Dan pada malam ini pula menurut sebuah hadis, Nabi Isa alaihissalam diangkat jasadnya ke langit. Dan juga pada malam ini taubat Bani Israel diterima. Kemudian kita masuk ke Quran surat Al-Qadr ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa inilah malam yang benar-benar bebas dari kemaksiatan dan kemungkaran. Rahmat tersebut berlangsung sepanjang malam hingga fajar dan tidak terbatas di sebagian malam saja. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.